Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 5 mengenai wirausaha. Nah, materi yang akan kita bahas masih sama mengenai keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan belajar juga mengenai sifat-sifat magnet. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa mengidentifikasi berbagai jenis wirausaha yang ada di sekitar kita. Kemudian, nanti setelah anak mengikuti pelajaran ini, dengan mencoba juga, anak-anak mampu menyebutkan sifat-sifat magnet. Dan juga anak-anak mampu mengelompokkan benda-benda mana saja yang termasuk benda magnetik dan juga benda non-magnetik. Nah, berikut ini ada beberapa gambar mengenai keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Coba diperhatikan, ada 8 gambar ini ya. Ini merupakan contoh wirausaha yang ada di sekitar kita. Wirausaha itu adalah usaha yang dibangun sendiri. Ini ada tukang fotokopi, ada tukang cukur, ada tukang bengkel, pedagang keliling, dan masih banyak lainnya. Nah, salah satu contoh wirausaha adalah pengrajin cenderamata magnet. Ini merupakan contoh cenderamata magnet. Kalian pasti sudah pernah kan melihat magnet kulkas? Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kita ingat kembali kisah ketika si Udin dan teman-teman berada di anjungan pameran budaya ASEAN. Nah, saat mengunjungi pameran ASEAN, Eko membeli oleh-oleh hiasan tempel untuk pintu kulkas. Hiasan tempel tersebut terbuat dari magnet. Ya, ini contoh dari wirausaha tadi, pembuat cenderamata dari magnet nih. Waktu di anjungan ASEAN saat itu, mereka semua mendapatkan oleh-oleh berupa hiasan pintu kulkas yang di belakangnya terdapat magnet, sehingga hiasan tersebut bisa menempel di pintu kulkas. Nah, kita hari ini mau membahas tentang magnet, anak-anak. Apakah ada yang sudah tahu apa itu magnet? Nah, pasti kalian tahu magnet itu adalah benda yang bisa menempel di benda lain. Nah, jadi magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat khusus di sini maksudnya adalah sifat kemagnetan. Jadi, hanya benda-benda yang memiliki sifat kemagnetan saja yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak akan tahu benda-benda apa sajakah yang bisa ditarik oleh magnet. Magnet itu memiliki 2 kutub. Nah, biasanya kalau dia magnet untuk praktikum, dia sudah ada perbedaan warnanya. Misalnya di sini biru, di sebelah sini warnanya merah. Nah, jadi magnet apapun itu bentuk magnetnya, ia selalu memiliki 2 kutub. Kutub utara north N dan kutub selatan south atau S. Biasanya dia tulisannya NS. N itu maksudnya north, berarti kutub utara. S itu berarti south, berarti maksudnya adalah kutub selatan. Nah, pada gambar ini yang biru tulisannya U, berarti di sini kutub utara. Yang putih S, berarti di sini kutub selatan. Nah, ingat ya nak, magnet ini selalu memiliki 2 kutub. Mau apapun bentuknya, dia selalu memiliki 2 kutub. Walaupun magnetnya kita potong menjadi 2, yang satu ini kita potong jadi 2, dia tetap akan selalu memiliki 2 kutub. Contohnya nih, gambar ini kita potong seperti ini. Dia ada kutub utara selatan, dan yang sisi yang satunya juga sama, memiliki 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian jika gambar ini kita potong lagi menjadi bagiannya lebih kecil,
tetap saja dia akan selalu memiliki dua kutub. Nah, jadi walaupun dipotong-potong, kutubnya akan tetap selalu memiliki dua. Kekuatan magnet. Nah, ini contohnya ada magnet sedang menarik paku-paku kecil. Nah, kekuatan magnet itu sebenarnya merata, ada di semuanya memiliki kekuatan di bagian magnet. Tapi bagian magnet yang paling kuat gaya magnetnya terdapat di ujung-ujungnya atau di bagian kutub-kutubnya. Jadi gaya tarik paling banyak itu ada di kutub-kutubnya. Anak-anak bisa perhatikan gambar di sini. Di sini ada gambar magnet yang sedang menarik paku. Nah, paku-paku ini yang banyak tertariknya, banyak nempelnya ada di ujung-ujung kutubnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan gaya magnet paling besar itu ada di kedua kutubnya. Oke, jenis-jenis magnet di sini ada dua, yaitu magnet alami, berarti memang terbentuk secara alami oleh alam, dan yang kedua magnet buatan. Magnet buatan inilah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, untuk magnet buatan ini ada berbagai macam bentuknya. Berikut nih merupakan contoh magnet buatan oleh manusia yang bentuknya berbeda-beda. Ini ada magnet batang, bentuknya seperti batang. Kemudian yang ini magnet silinder, seperti tabung kecil. Ini magnet jarum yang biasanya kita jumpai di kompas. Kemudian ini magnet U, ini magnet lingkaran. Ada juga yang bentuknya seperti ini, seperti tapak kuda, itu namanya magnet ladam. Oke, sekarang kita praktik agar kalian lebih paham. Magnet memiliki dua kutub, benar atau salah? Tentu saja benar ya nak, karena tadi di awal materi kita sudah jelaskan bahwa magnet itu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnetnya kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil-kecil, dia akan selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kita coba dan buktikan kembali sifat magnet yang kedua. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Benar atau salah? Tentu saja jawabannya adalah benar. Karena tadi di awal materi juga sudah dijelaskan bahwa di gambar ini sudah terlihat ya nak, ada percobaan magnet menarik paku. Nah, paku yang paling banyak di sini terdapat di ujung-ujung kutubnya. Berarti hal ini membuktikan bahwa gaya magnet paling kuat terdapat di kedua kutubnya. Sifat magnet yang ketiga, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita coba, kita siapkan magnet dan kita siapkan juga beberapa benda berikut. Nah, nanti kita akan menempelkan magnet ini dengan benda-benda berikut ini. Kemudian kita akan mengamati benda-benda apa sajakah yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, ini adalah benda-bendanya. Sekarang kita lakukan percobaan. Kita akan melakukan percobaan mendekatkan magnet ke beberapa benda. Kita dekatkan dengan pensil, tidak menempel. Kemudian kita dekatkan dengan jarum puntur, ya, menempel. Kemudian kita dekatkan dengan penghapus, tidak menempel. Kemudian kita dekatkan dengan paku, menempel. Kemudian dengan penjepit kertas, menempel juga. Kemudian kita dekatkan dengan sisir,
tidak menempel. Kemudian gunting. Nah, kalau pada gunting bagian pegangannya tidak menempel, tapi pada bagian ujung guntingnya dia menempel. Kemudian kita dekatkan dengan batu, tidak menempel. Dengan kayu juga tidak menempel. Daun juga tidak. Dan dua terakhir yaitu ada kaca dan juga karet juga tidak menempel, dan kaca pun tidak menempel. Jadi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya benda-benda tertentu saja yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan. Hasilnya kita tahu bahwa pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Peniti bisa. Penghapus tidak bisa. Paku bisa ditarik. Penjepit bisa ditarik oleh magnet. Sisir tidak bisa ditarik. Gunting bisa pada ujung-ujung guntingnya, terutama bagian yang terbuat dari besi. Kalau bagian pegangannya ini dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Batu tidak bisa. Kemudian kayu pun juga tidak bisa. Daun tidak bisa. Karet gelang tidak bisa. Kaca juga tidak bisa. Berarti sifat magnet selanjutnya yang magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitar kita. Benar atau salah? Maka jawabannya adalah benar. Magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu, terutama benda-benda yang terbuat dari besi dan baja yang memiliki kekuatan magnetik. Sifat selanjutnya, gaya magnet dapat menembus benda. Mari kita lakukan percobaan. Caranya, kita siapkan kertas dan juga magnet. Letakkan boleh penjepit kertas, boleh juga jarum, pentul ataupun peniti di atas kertas. Kemudian kita letakkan magnet kita di bawah, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian kita geser-geser magnetnya. Apa yang terjadi? Mari kita buktikan. Sekarang kita akan melakukan percobaan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Kita letakkan kertas, kita beri penjepit kertas, kemudian kita taruh magnet di bawah kertas. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Kemudian kita geser ya. Penjepit kertasnya ikut berpindah. Hal ini menunjukkan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Dan ternyata benda-benda yang ada di atas kertas mengikuti arah magnet. Benda-benda tersebut tertarik oleh magnet, berarti gaya magnet dapat menembus benda. Jawabannya benar. Nah, jadi semakin besar kekuatan magnet, otomatis benda tersebut akan tertarik. Kemudian berpengaruh juga terhadap ketebalan suatu benda. Semakin tebal, kekuatan daya magnetnya akan semakin kecil, kecuali kalau magnetnya besar, tentunya gaya magnetnya juga akan besar. Yang jelas magnet bisa menembus benda sesuai dengan ukuran tertentu. Sifat selanjutnya, jika kutub yang senama didekatkan satu sama lain, maka akan saling tolak menolak. Benar atau salah? Ayo kita buktikan. Caranya, siapkan dua magnet. Kemudian kita dekatkan yang kutubnya senama. Yang utara didekatkan dengan utara, atau yang selatan dekatkan dengan yang selatan, seperti pada contoh berikut. Yang biru dengan yang biru, yang putih dengan putih. Dan kita buktikan. Kita akan mencoba mendekatkan dua kutub magnet yang senama. Nah, di sini ada yang warna merah ini kutub utara, yang warna putih kutub selatan.
Sekarang kita dekatkan ketika kutubnya senama, yang warnanya sama, merah dengan merah. Kita dekatkan. Nah, magnetnya semakin menjauh, tidak mau menempel. Kita paksa juga dia tidak mau menempel. Sekarang kalau misalnya putih dengan putih, kita coba dekatkan, sama juga, tidak mau menempel. Kita coba, nah, semakin menjauh. Dan hasilnya ternyata adalah benar. Ya, jadi kedua magnet yang kutubnya senama bertemu, utara atau selatan sama selatan, mereka akan saling tolak menolak. Jadi walaupun kita mau dekat-dekatkan, mereka tidak akan menempel karena kutubnya senama. Sifat magnet yang selanjutnya yaitu jika kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Kita dekatkan dua magnet kita. Nah, yang didekatkan sekarang kutubnya berbeda. Yang satu kutub utara didekatkan dengan magnet yang kutubnya selatan. Ya, mari kita coba. Kita akan melakukan percobaan ketika dua magnet yang kutubnya tidak senama akan didekatkan. Jadi yang kutub utara bertemu dengan kutub selatan, atau yang warna merah bertemu dengan warna putih. Nah, kita coba. Nempel. Dibalik juga sama saja menempel dia. Ketika kutubnya tidak senama, maka dia akan menempel. Dan hasilnya adalah benar atau salah? Benar. Nah, kalau magnetnya yang tidak senama didekatkan, yang seperti ini, satu sisinya selatan, satu sisinya utara, maka mereka akan saling tarik menarik atau menempel. Ya, itulah tadi beberapa sifat-sifat magnet yang sudah kita buktikan. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda tertentu yang ada di sekitar kita. Dia hanya bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam, tentunya logam yang memiliki kekuatan kemagnetkan yang tinggi. Kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Ketiga, magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan selatan. Kemudian keempat, gaya magnet paling kuat terdapat di kutub-kutubnya. Dan yang kelima, ketika kutub yang senama didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Yang terakhir, ketika dua kutub yang berbeda, ketika didekatkan, mereka akan saling tarik menarik, saling menempel. Nah, itulah dia sifat-sifat magnet. Akhirnya aku tahu sifat-sifat magnet itu apa saja. Nah, tadi kita sudah mencoba mendekatkan magnet dengan beberapa benda. Masih ingatkah kalian dari ke-12 benda tadi, benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Ada peniti, ada paku, penjepit kertas, dan juga ujung gunting. Nah, keempat benda ini, karena benda ini dapat ditarik oleh magnet, maka benda-benda ini disebut dengan benda magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan lagi benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tadi ada pensil, penghapus, sisir, kayu, daun, batu, karet, dan juga kaca. Nah, benda-benda ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, maka mereka semua termasuk benda non-magnetik atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, akhirnya aku tahu lagi mana benda magnetik dan juga benda non-magnetik. Nah, magnet buatan ada dua.
Ada yang bersifatnya sementara, ada juga yang bersifatnya permanen. Kalau yang di awal tadi yang berbagai macam bentuk itu merupakan contoh magnet yang sifat kemagnetannya permanen, hilang sifat kemagnetannya lama. Kita akan mencoba bagaimana cara membuat magnet yang kekuatan kemagnetannya hanya sementara. Nah, ada 3 cara untuk membuat magnet yang sifat kemagnetannya sementara. Yang pertama dengan cara digosok-gosokkan. Jadi, kalau kita mau membuat magnet dengan cara digosok-gosokkan, kita siapkan dulu alatnya, besi, kemudian kita siapkan magnet. Nah, cara menggosoknya, anak-anak harus satu arah saja, tidak boleh bolak-balik. Jadi nggak boleh set kanan kiri tidak boleh, tapi satu arah. Seperti tanda panah ini. Kalau kita mulai di sini ya, kita mulai dari atas, turun ke bawah, mulai lagi atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah gitu. Jadi kita tidak boleh kanan sini, balik sini, balik sini, balik sini, tidak boleh. Harus seperti lingkaran. Di atas, turun ke bawah, mulai lagi atas, turun ke bawah. Begitu seterusnya. Kita gosok-gosokkan terus sampai kita coba kalau sudah dia bisa menempel pada benda besi lainnya, berarti dia sudah memiliki sifat kemagnetan. Anak-anak bisa mencoba dengan coba digosok-gosokkan besi, gosok-gosokkan dengan magnet, kemudian didekatkan dengan peniti atau jarum pentul. Nah, nanti kalian coba gosok-gosokkan, kemudian kalian cobakan itu. Tapi itu sifat kemagnetannya hanya sementara, tidak lama. Kalau sudah hilang kemagnetannya ya sudah lepas benda-benda tersebut. Oke, ini untuk cara yang pertama ya. Cara pertama dengan cara digosok-gosokkan. Ingat, hanya satu arah saja, tidak boleh bolak-balik. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi. Induksi itu caranya di sini ada besi atau baja, kemudian di atasnya sini kita tempelkan atau kita dekatkan dengan magnet. Nah, bawah sini kita berikan benda-bendanya, misalnya paku payung atau jarum pentul, benda-benda yang terbuat dari besi juga, taruh sini. Nah, kemudian kita dekatkan magnetnya dengan besi yang digantung ini, maka nanti benda-benda yang di bawah sini akan terangkat. Kalau magnetnya dijauhkan ya hilang kemagnetannya. Ini cara membuat magnet dengan cara induksi seperti ini ya. Jadi batang besi yang ditempelkan dengan magnet. Cara yang ketiga, kita bisa membuat dengan cara dialiri arus listrik atau yang sering disebut sebagai elektromagnetik. Nah, jadi kalau kalian mendengar istilah elektromagnetik itu berarti pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Jadi kita siapkan dulu batang besinya, kemudian ini kita lilitkan dengan kawat. Sudah dililitkan. Nah, salah satu ujung kawat sini kita sambungkan ke kutub positif, salah satunya ke kutub negatif. Kita tunggu, kemudian kita bawa sini diberikan paku-paku kecil-kecil, kemudian kita dekatkan. Apabila nanti paku-paku yang di bawah sudah menempel pada besi yang dililit, itu artinya besi tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Tapi ingat ya nak, 3 cara ini untuk membuat magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara. Jadi kalau sudah hilang pengaruh magnetnya ya hilang sudah. Tuh. Ya, jadi tadi 3 cara membuat magnet. Yang pertama digosok-gosok, yang kedua induksi, yang ketiga elektromagnetik. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, Bu Guru ingin menyampaikan pesan untuk anak-anak. Pesan kita yang pertama, karena kita membahas mengenai keragaman ekonomi, dan keragaman ekonomi itu kaitannya dengan pekerjaan. Nah, biasanya kan kita sering menjumpai ya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak saling mengejek dengan menggunakan pekerjaan orang tua. Nah, Bu Guru selalu ingatkan pada anak-anak di
dalam kehidupan sehari banyak sekali keragaman ekonomi. Nah, kita sesama manusia harus saling menghargai apapun pekerjaan orang lain tersebut. Walaupun dia hanya tukang sayur atau hanya tukang bersih-bersih, apapun itulah, kita harus menghargai. Kita tidak boleh menghina pekerjaan orang tua dari orang lain. Kemudian kita juga harus bangga terhadap pekerjaan orang tua kita. Walaupun orang tua kita hanya seorang petani, ya kita harus bangga, karena dari hasil kerja keras orang tua itulah kita bisa bertahan sampai sekarang. Kita bisa sekolah, kita bisa beli kuota kan untuk belajar. Kemudian untuk anak-anak yang orang tuanya pekerjaannya bagus, mungkin sebagai karyawan, direktur, atau apapun, kita tidak boleh sombong dan merendahkan pekerjaan orang lain. Tidak boleh. Kita tidak boleh sombong, tapi kita juga harus menghargainya. Jadi ya, tetap rendah hati. Yang pekerjaan orang tuanya mungkin bagus, harus bisa menghargai dan rendah hati terhadap pekerjaan orang lain, karena dari sumber daya alam, kemampuan, dan juga keterampilan setiap orang kan berbeda-beda. Jadi sudah pasti pekerjaan pun juga berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai apapun itu, tidak boleh saling menghina. Nah, tidak lupa anak-anak juga harus selalu rajin belajar. Kalau ingin menggapai sesuatu, ya harus rajin belajar dan kerja keras. Seperti kisah Reza Nur Hilman yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya. Ketika dia ingin mencapai satu kesuksesan, dia harus bekerja keras. Sama seperti kalian, ketika kalian ingin menggapai sesuatu, ya berarti harus kerja keras. Jangan malas-malasan. Baiklah, pesan yang pertama yaitu karena kita membahas mengenai keberagaman ekonomi, dan keberagaman ekonomi ini kaitannya dengan pekerjaan. Nah, pesan Bu Guru yang pertama, kita harus saling menghargai pekerjaan orang tua kita dan juga pekerjaan orang tua teman kita. Nah, anak-anak, kita sesama manusia tidak boleh saling ejek-mengejek, apalagi sampai membawa-bawa pekerjaan orang tua. Kita tidak boleh menghina, misalnya nih, si fulan orang tuanya bekerja sebagai petani, terus kita ejek, ngarit-ngarit atau bagaimanapun. Itu tidak boleh. Kita harus menghargai apapun pekerjaan orang tua teman dan juga pekerjaan orang tua kita, karena dari situlah mereka bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak tentunya harus bangga dengan pekerjaan orang tua kalian, apapun itu, walaupun dia seorang petani, peternak, pedagang, atau apapun itu, kita harus bangga. Kita tidak boleh malu, tidak mau mengakui, jangan seperti itu nah ya. Apapun pekerjaan orang tua kita, kita harus bangga, karena dengan kerja keras mereka lah kita bisa hidup sampai saat ini, kebutuhan kita tercukupi, kebutuhan sekolah kita terpenuhi, ya kan Nak? Nah, jadi kita harus bangga, tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita. Nah, kemudian untuk anak-anak yang mungkin orang tuanya pekerjaannya sebagai polisi, dokter, atau pengusaha atau apapun, tidak boleh sombong dan merendahkan pekerjaan orang lain dengan menghina-hina. Tidak boleh ya Nak. Jadi kalau misalnya sudah pekerjaan orang tuanya sudah bagus, ya kita syukuri saja. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, yang terakhir, karena kita membahas mengenai wirausaha, tentunya Bu Guru selalu ingatkan untuk selalu cinta produk dalam negeri. Mari kita membantu para wirausaha kecil yang ada di sekitar kita untuk bisa maju. Yang terakhir, ingat selalu pesan Ibu untuk melindungi diri dan juga sesama dari COVID-19. Yang pertama, jangan lupa untuk menggunakan masker jika kita keluar rumah, menjaga jarak antar sesama, dan yang terakhir, mencuci tangan
pakai sabun. Ingat ya, 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.